Saya aja sudah. Oke, siap. Oke, materi Pak Anja. Saya ulangi share-nya. Ya. Presentasi saya terlihat ya? Iya, kemarin kita sudah sampai ke simulasi model pertumbuhan tanaman. Kita masuk ke model perkembangan tanaman sekarang ya. Kita mencoba mensimulasikannya menggunakan program Stella. Yang perlu kita ketahui ya, kita flashback kembali terkait dengan prinsip dalam sistem perkembangan itu, yang bekerja itu apa saja ya. Ini dari materi Pak Anca ya, bahwa perkembangan itu dipengaruhi oleh konsep thermal unit atau suhu yang diterima oleh tanaman atau batasan suhu yang diterima oleh tanaman untuk mencapai sebuah fase fenologi tanaman gitu ya. Kemudian rincian fenologinya ya. Ini contohnya di tanaman padi ada S0 itu semai, 0,25 tanam, 0,5 tunas maksimum, 0,75 pembungaan sampai 1 panen ya, karena memang rentang fenologinya fase atau nilai S-nya adalah dari 0 sampai 1. Ini sebenarnya sebagai dasar saja ya, karena kita bisa membuat atau membagi fase-fase tanaman itu sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita bisa membagi antara dua saja, fase vegetatif dan fase generatif. Kita juga bisa, tergantung nanti tinggal menentukan nilai dari S-nya. Ya. Kalau misalkan kita anggap fase vegetatif dan generatif adalah akhir dari pertumbuhan ya, atau fase hidup dari tanaman, berarti ya bisa saja 0 semai, kemudian fase vegetatifnya mungkin 0,5, kemudian fase generatifnya adalah 1 ya, atau panennya 1. Bisa nggak, masalah seperti itu, tergantung dari model yang ingin kita buat atau tanaman yang akan kita modelkan. Kan ada beberapa tanaman yang kita manfaatkan organ vegetatifnya. Oh, berarti kita hanya sampai ke vegetatif. Kita bagi fenologinya itu apa saja dan kita prediksikan nilai S-nya. Atau contohnya di padi, oh berarti yang dimanfaatkan adalah organ generatifnya ya, tempat penyimpanannya, bulir padinya ya, berasnya. Oh berarti sampai panen seperti itu. Ini sebagai patokan. Nah, dalam konsep perkembangan ya, kita menggunakan konsep thermal unit ya, berupa penjumlahan rata-rata suhu harian ya, dengan satuan degree D ya, derajat Celcius D ya. Dan setiap fase perkembangan tanaman itu membutuhkan thermal unit tertentu ya, di mana kita ketahui juga bahwa konsep thermal unit ini menunjukkan bahwa tanaman itu akan mengalami perkembangan ya kalau suhu atau rata-rata suhu hariannya itu ada di atas thermal base-nya ya. Nah, ini contoh pembagian fenologinya ya, dan nilai S-nya ini di tanaman padi ya. Ada semai, kemudian tanam ya, semai 0, tanam itu S-nya 0,25, kemudian tunas maksimum 0,5, ya, pembungaan 0,75, dan sampai panen nilai S-nya 1. Dan mungkin bisa juga di tanaman yang lain, kita contohkan jagung misalkan, bisa semai, kemudian tanaman muda ya, kemudian sampai ke pembungaan ya, habis itu panen gitu. Jadi seperti saya sebutkan tadi, fase-fase fenologinya sesuai dengan kebutuhan kita dalam memodelkan. Nah, ini juga mengingatkan kembali terkait dengan konsep thermal unit ya, dan penghitungan S-nya. Nah, kemudian setelah kita memahami bagaimana sistem perkembangan tanaman itu bekerja, kemudian kita meyakini bahwa ada konsep thermal unit di dalam fase perkembangan tanaman, kita mencoba untuk mensimulasikan ke dalam model Stella ya.
Bentar ya. Saya stop dulu. Apakah videonya jalan ini? Belum jalan ya sepertinya. Belum, Pak. Belum, Oke. Pak. Ya, available. Sebentar, saya coba close dulu. Yang ini ya. Media unavailable. Oke, karena medianya unavailable, kita coba buka setelannya saja langsung ya. Nah, coba langsung simulasikan di Stella tanpa menggunakan video. Stella saya udah muncul ya. Sudah, Pak. Oke. Untuk yang pertama berarti kita perlu dalam model perkembangan ya, kita sebenarnya tujuannya adalah ingin mengetahui sudah sampai mana tanaman kita itu fase fenologinya. Artinya kita mencari nilai S-nya ya. Berarti kita bikin stok ya. Ini kita cari S-nya. Nilai S ya. Nilai S. Kemudian apa yang mempengaruhi ya? Yang mempengaruhi tentunya ada inflow-nya ya. Nah, inflow-nya ini adalah penambahan dari S-nya tentunya karena masuk menambah ya. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi inflow ini ya, penambahan S-nya ya. Penambahan S ini dipengaruhi tentu saja karena kita tahu tadi bahwa perkembangan tanaman itu menggunakan konsep thermal unit ya, berarti kita perlu mengetahui thermal unitnya ya dalam bentuk stok. Ini thermal unit ya. Nah, nanti thermal unit ini nanti akan mempengaruhi dari TPS-nya atau penambahan S ya. Kemudian apa yang mempengaruhi thermal unit ya? Tentu saja ada penambahan thermal unit ya, atau suhu yang diperoleh tiap harinya ya dari di atas suhu rata-rata ya, atau di atas thermal base-nya itu suhu rata-rata hariannya Pak. Ini nanti akan mempengaruhi dari thermal unit ya. Kemudian penambahan thermal unit ini ya tentu saja dihitungnya ya dari ada variabel konverter ya, itu adalah tadi ya suhu harian ya, suhu harian yang kita hitung tiap harinya ya. Nah, ini nanti akan mempengaruhi penambahan dari thermal
unitnya. Ya. Setelah itu ya kita juga perlu menentukan ya, karena dalam konsep thermal unit ya, pertambahan fase ya nilai S itu kan kalau melebihi dari thermal base-nya ya, atau suhu minimum yang dibutuhkan tanaman untuk berkembang. Karena itu kita perlu menentukan thermal base-nya ya. Thermal base-nya ini nanti thermal base ini nanti akan mempengaruhi penambahan thermal unit ya, sekaligus juga akan mempengaruhi penambahan S-nya ya. Setelah itu ya, kita akan mendeskripsikan atau mencoba yang mempengaruhi penambahan thermal fenologi nilai S-nya itu apa saja ya. Yang perlu kita ketahui adalah seberapa besar thermal unit ya, thermal unit dari tanaman untuk mencapai masing-masing fase fenologi. Berarti untuk mencapai tanaman itu semai ya, semai sampai tumbuh misalnya, itu butuh thermal unit berapa. Kemudian untuk mencapai tanaman muda itu butuh thermal unit berapa. Kemudian untuk mencapai fase pembungaan atau inisiasi bunga itu thermal unitnya berapa, dan nanti sampai ke panen itu butuh thermal unit berapa. Dalam simulasi model ini ya, saya akan mencoba membatasi pada tanaman jagung ya. Kalau di tanaman jagung itu nanti ada dibagi menjadi 4 fase ya, 4 fase fenologi. Dan ini yang nantinya akan menentukan thermal unit masing-masing fasenya ya. Yang pertama itu adalah thermal unit pada fase emergence ya, atau tumbuh ya, awal tumbuh setelah semai. Kemudian fase kedua ya, itu adalah tanaman muda ya. Jadi ada fase kedua setelah emergen adalah tanaman muda ya. Kemudian fase ketiganya ini adalah thermal unit untuk pembentukan bunga ya, atau antesis, dan yang terakhir adalah thermal unit untuk fase terakhir adalah panen ya, panen. Nah, masing-masing thermal unit ini adalah menunjukkan seberapa banyak tadi yang saya sebutkan ya. Thermal unit untuk sampai emergen itu berapa? Thermal unit untuk sampai tanaman muda berapa? Thermal unit untuk sampai antesis berapa? Dan thermal unit untuk sampai panen itu berapa? Dan ini nanti akan mempengaruhi penambahan S-nya. Nah, ini nanti akan mempengaruhi penambahan S. Nah, ini adalah model submodel perkembangan ya, di mana kita tujuannya adalah untuk mencari nilai S ya yang dipengaruhi oleh thermal unit ya. Ini bentuk modelnya seperti, kalau sudah ada yang kurang satu. Yang kurang satu ternyata kita juga perlu mengetahui ya suhu rata-rata harian yang mempengaruhi ke penambahan S. Kita perlu mengkonekkan antara suhu rata-rata harian menuju ke TPS. Nah, seperti ini. Ini adalah submodel perkembangan ya. Ini submodel. Kita cek di PowerPoint-nya. Oh, nggak muncul. Yang di 11. Ya. Oh, ini media unavailable semua ya.
Nah, ini adalah model perkembangannya ya. Setelah itu apa ya? Ya perlu kita lihat di modelnya. Nah, ini muncul tanda tanya ya. Sama seperti kemarin, kita perlu mendeskripsikan ya apa-apa saja ya eh, dari masing-masing faktor ini ya. Yang pertama adalah S-nya ya, tentu saja ini adalah inisial S-nya ya. Inisial L tadi karena rentangnya adalah 0 sampai 1 ya, inisialnya berarti 0 pertama. Kemudian inisial thermal unit ya. Sama juga di awal kita membudidayakan ya berarti belum ada thermal unit yang diserap. Berarti inisialnya juga 0 juga. Oke, setelah itu kita mencoba mendeskripsikan ya penambahan S-nya ya ini ya. Kita klik 2 kali. Nah, penambahan S-nya itu apa ya? Nah, kita melihat dari konsep dari thermal unit ini ya. Konsep dari thermal unit ya. Nah, ini kita bahwa untuk mencapai suatu fase ya kita membutuhkan thermal unitnya dalam angka tertentu gitu ya. Dan untuk mencapai ke fase selanjutnya juga membutuhkan thermal unit tertentu ya. Oleh karena itu dan itu berurutan antara fase 1 menuju fase 2, fase 3 dan sampai terakhir ya. Nah, kita deskripsikan ya. TPS ya, penambahan nilai S-nya adalah if ya, kita menggunakan sama seperti Excel ya, menggunakan fungsi if ya. Fungsi if ya, di mana jika TU ya, thermal unit ini ya kurang dari TU emergence ya, dideskripsikan ya, kurang dari TU emergence ya, maka ya artinya then dalam kurung ya, dalam kurung buka lagi TAF ya, ya kita ingin mendeskripsikan yang ini tadi. Nah, yang ini nih. Ya, kita ingin mendeskripsikan yang ini. Ya. TAF atau TF-nya ya dikurangi dari thermal base-nya ya, kurung tutup ya, dibagi ya, kurung buka ya, TUN ya, thermal unit emergence-nya ya, kurung tutup ya, kemudian dikurung tutup lagi ya, dikali dengan 0,25 ya. Ini maksudnya adalah ya jika thermal unitnya kurang dari thermal unit emergence ya, ini nanti thermal unit emergence itu adalah dalam bentuk konstanta ya atau nilai thermal misalkan 30 atau 72 derajat D gitu ya, derajat Celcius ya, itu angka ya. Maka ya TF dikurangi dengan thermal base-nya ya dibagi dengan thermal unit emergence-nya yaitu berapa dikali dengan 0,25 ya. Kemudian else if ya. Jika tidak memenuhi syarat itu, kemudian if kita bikin if lagi ya. If dalam kurung ya thermal unit kurang dari thermal unit tanaman muda ya, karena setelah emergent itu tanaman muda ya, kurung tutup ya, kita deskripsikan then berarti ya dalam kurung buka ya sama ya, TF-nya dikurangi dengan thermal base-nya ya,
ini, kemudian kurung tutup, ya, dibagi, ya, dalam kurung thermal unit sebelum setelah dari thermal unit dari TM-nya, ya, tanaman muda, ya, dikurangi dengan thermal unit sebelumnya. Dari sebelumnya tanaman muda adalah emergence, ya. Kemudian kurung tutup, ya, kurung tutup lagi dikali 0,25, ya. Kemudian kalau tidak memenuhi itu kita bikin if lagi, ya, di mana thermal unit, ya, itu kurang dari thermal unit antesisnya, ya. Tadi sudah emergen sudah, tanaman muda sudah, kita menuju ke antesisnya. Jika thermal unitnya kurang dari thermal unit antesis, ya, kita deskripsikan then, ya, sama, ya, buka kurung 2 kali, ya, kemudian T average-nya dikurangi thermal base-nya, kurung tutup, ya, dibagi dengan kurung buka thermal unit antesisnya dikurangi thermal unit sebelum antesis, ya, thermal unit untuk tanaman muda. Kemudian kurung tutup, ya, kurung tutup lagi karena di depan ini ada 2, ya. Kemudian dikali dengan 0,25, ya. Kemudian kalau tidak memenuhi lagi, kita bikin if lagi, ya, jika thermal unit kurang dari sudah antesis, berarti tinggal ya panen, ya. Kita deskripsikan then kurung buka 2 kali average dikurangi dengan thermal base-nya, ya. Kemudian kurung tutup dibagi, ya, kurung buka thermal unit dari panennya dikurangi dengan thermal unit sebelum panen, ya. Berarti thermal unit antesis, ya. Kurung tutup 2 kali dikali 0,25, ya. Kemudian ini kita sudah mendeskripsikan semua, ya. Fase-fasenya ada mulai dari emergen, tanaman muda, antesis sampai panen. Kalau tidak memenuhi itu, ya, kalau tidak memenuhi persyaratan itu berarti nilainya adalah 0. Kita coba benar atau tidak. Nah, berarti sudah hilang, ya. Berarti sudah kita deskripsikan. Ya. Ini memang perlu ketelitian, ya, karena banyak fungsi if-nya panjang, ya. Ini perlu ketelitian, ya. Pada dasarnya kita memasukkan formula ini, ya. Gitu. Oke. Kemudian kita mendeskripsikan thermal unit masing-masing fasenya, ya. Nah, kalau dalam kasus ini saya mencoba menggunakan data thermal unit untuk jagung, ya. Di mana thermal unit untuk emergence-nya, ya, itu nilainya adalah 72 derajat. Kemudian thermal unit untuk sampai ke tanaman muda, ya, itu membutuhkan 456 derajat. Kemudian thermal unit antesis. Thermal unit antesisnya itu 1000, ya, 33, ya, 1033 derajat, ya. Dan untuk thermal unit panennya,
thermal unit panennya itu 1920. Ya. Nah, yang perlu kita pahami ya dalam memasukkan angka-angka itu ya, thermal unit emergen, thermal unit tanaman muda, antesis sampai panen, ini adalah nilai akumulasi ya. Jadi kalau di beberapa literatur ya itu kan menyebutkan thermal unit emergen itu sangat tadi 72 gitu ya. Itu berarti yang dibutuhkan untuk emergen itu 72. Kemudian ada yang thermal unit tanaman muda ya. Tadi kita tulis 456. Di beberapa literatur itu ditulisnya adalah thermal unit yang dibutuhkan ya, antara fase emergen sampai thermal unit itu berapa gitu ya. Nah, kalau di jagung itu berarti 456 dikurangi 72 ya. Itu thermal unit yang dibutuhkan dari fase emergen ke fase tanaman muda. Ya. Jadi yang kita masukkan di sini adalah fase apa maksudnya thermal unit akumulasinya ya. Dari 0, berarti kalau ini berarti dari 0 sampai emergen, kalau ini dari 0 sampai tanaman muda, kemudian antesis berarti 0 sampai antesis, dan panen 0 sampai panen gitu ya. Itu yang perlu kita cermati. Kemudian kita mendeskripsikan thermal base-nya ya. Thermal base-nya itu berapa? Ya, kalau untuk jagung itu 12 derajat. Kita tulis 12. Setelah itu ya kita deskripsikan untuk yang penambahan thermal unitnya ini ya. Nah, ya, thermal unit ini ya diperoleh dari mana? Ya tentu saja ya dari T average ya dikurangi dengan thermal base-nya ya. Jadi thermal unit itu kan berarti selisih antara rata-rata suhu harian dengan suhu minimal untuk dapat berkembang gitu ya. Logikanya seperti itu. Ya, T average dikurangi dengan thermal base. Oke, ya. Dan yang terakhir adalah kita memasukkan dari T average-nya ya. Karena ini adalah suhu rata-rata harian, maka kita peroleh dari pengamatan kita tiap harinya dari fase awal dari S-nya 0 sampai ke S-nya panen ya. Nah, kalau begitu seperti kemarin sama dengan pertumbuhan ya, kita menjadikan become graphical function ya. Nah, suhu tertinggi adalah 100 ya, 0 sampai 100, kemudian masa tanamnya kita kemarin 120 ya. 120, data poinnya adalah 121. Nah, ini kita masukkan saja ya. Misalkan ini di suhu rata-ratanya ya 28,4. 28,4. Nah, kita deskripsikan ya. Karena di daerah tropis ya, enggak terlalu jauh ya timpangannya ya. Nah, ini kita sebagai percobaan saja ya. Kita isikan ini ya. Suhu rata-ratanya ya. Suhu rata-ratanya kita isikan. Nah, ini akan lebih baik ya jika menggunakan data suhu rata-rata harian yang sebenarnya ya bisa kita peroleh dari stasiun meteorologi terdekat atau kita mengukur secara mandiri ya, kita mengukur suhu rata-rata hariannya tiap hari. Nah, ini juga sebagai peluang teman-teman nantinya untuk melakukan penelitian terkait dengan pemodelan ya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman tertarik untuk melakukan penelitian pemodelan, ya berarti teman-teman harus mengukur tiap hari klimatologinya ya ini ya. Kita isikan. Sambil saya mengisi thermal suhu rata-ratanya, ada yang ingin ditanyakan? Silakan adik-adik yang ingin ditanyakan.
Sepertinya untuk model perkembangan ini lebih lebih mudah dipahami ya, atau lebih mudah diikuti dibandingkan dengan model pertumbuhan kemarin ya. Kalau model pertumbuhan itu kan faktor yang mempengaruhi lebih banyak ya dibandingkan dengan perkembangan ini ya, karena memang konsep dari perkembangan ya lebih didasarkan kepada konsep thermal unit. Ini silakan dicoba diisi ya, suhunya, suhu rata-rata harian ya ini ya, sampai ke hari 120. Saya harap adik-adik juga ikut mencoba ya, sekalian mencoba ya. Ini. Anggra jam 1 ya, Bu? Ya, ini sudah. Kemudian kita oke. Kita cek ya, di dalam model ini sudah tidak ada yang memiliki tanda tanya ya, berarti sudah didefinisikan ya. Kita lihat equation-nya. Ini equation-nya untuk seluruh faktor ya, seluruh faktor yang mempengaruhi. Setelah itu seperti biasa kita ingin mengetahui perannya seperti apa ya, kita coba. Kita masuk ke interface ya. Jangan lupa di run, kita ke run spec dulu ya. Untuk length of simulation-nya kita atur ya, tadi dari 0 sampai 120. Kemudian dt-nya adalah 1 ya, unit of time-nya adalah hari ya. Kemudian oke. Setelah itu kita ingin menampilkan ya dalam bentuk tabel misalkan ya, kita masukkan dalam bentuk tabel ya, kemudian kita pin saja dulu, kemudian double klik ya. Apa yang ingin kita tampilkan ini di sini ya, seperti kemarin ya, misalkan S-nya, kemudian penambahan thermal unitnya misalkan. Ya, oke ya, itu ya secara umum. Kemudian kita kasih nama ya, berarti ini sub model perkembangan. Jangan huruf besar, sub model perkembangan. Oke, ya. Kemudian kita juga ingin menampilkan dalam bentuk grafik ya. Dalam bentuk grafik, kita ini jangan lupa kita pin, double klik ya, kemudian apa variabel yang ingin kita munculkan ya. Contohnya adalah S, kemudian TU-nya ya. Secara umum sebenarnya kita membutuhkan nilai S-nya ya. Kemudian titelnya sub model perkembangan. Dan oke. Setelah itu tinggal kita run. Nah, apa yang kita peroleh dari ini ya? Apa yang kita peroleh ya, luarannya adalah kita bisa mengetahui ya, ini pada hari keberapa ya, pada hari keberapa S-nya itu diperoleh misalkan sampai ke tadi emergence ya, emergence itu 0,25 ya, tadi ya, nilai S untuk emergence kan 0,25. Oh berarti ya pada tanaman kita ya diprediksikan ya antara ya hari keempat dan kelima ini ya sudah mulai emergence ya, tumbuh ya. Kemudian untuk menjadi tanaman muda ya, tanaman muda yang optimal tadi 0,5 ya, fase di antara hari ke-21 ke 22 kita sudah memasuki fase tanaman muda. Antesisnya di mana antesisnya? Antesisnya 0,75 ya. Kita cari di hari keberapa ya. Ternyata di hari 49 ya sudah memasuki fase antesis ya. Dan panennya ya kita lihat angka satunya di mana. Berarti kita bisa panen di hari ke-94. Nah, karena kita basis penghitungan ini adalah thermal unit dan thermal unit itu sangat dipengaruhi oleh suhu rata-rata harian ya, maka ketepatan model ini ya itu akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita mengukur rata-rata suhu hariannya ya.
Gitu. Karena memang konsep thermal unit lebih ke suhu harian seperti itu. Sampai sini ada yang sudah bisa running? Ada yang sudah bisa running? Siapa nih? Yang sudah mencoba siapa? Nadia, Nadia? Nadia? Nadia Ari Wulandari? Iya Pak, kenapa? Sudah mencoba? Saya lagi proses Pak. Oke. Sampai mana prosesnya? Lagi buat apa yang stok sama tutup-tutupnya gitu Pak. Oke. Ada yang sudah bisa merunning? Irwandi? Sama kayak Nadia, Pak. Baru nyoba dari awal. Kalau materi ini kan udah saya share di Eldiru ya. Yang kelas A siapa nih yang kelas A nih? Atau Irwandi sudah download yang di Eldiru? Untuk kelas saya belum tersedia, Pak. Ya. Kelas A ada kelas A siapa nih kelas A? Yang dari kelas A siapa? Kelas A. Anissa Islamiati. Anissa mana ada Anissa? Anissa mana Anissa? Kelas A? Atau dari kelas lain yang sudah dapat ini kan kemarin saya share di PowerPoint ya ada ya di LDRU yang sudah mendownload materi ini. Adik-adik? Yang ini yang apa namanya? Yang pertemuan simulasi model pertumbuhan dan perkembangan ini. PowerPoint ini. Ada yang sudah download? Saya mau konfirmasi aja, maksudnya apakah ini kan ada yang bentuknya video ya? Apakah videonya itu bisa di play atau enggak? Gitu. Ini di sini nggak bisa di play. Jangan-jangan nanti teman-teman yang download juga apa namanya nggak bisa di play juga. Siapa yang sudah download? Masa belum ada ini dari berapa? 100 hampir 100 mahasiswa belum ada yang download. Saya sudah, Pak. Oh ya, Mas siapa nih? Muhammad Nur Fahmi, Pak. Nur Fahmi. Sudah download ya? Sudah, Pak. Bisa dibuka nggak?
Bisa, Pak. Bisa, videonya bisa nyala nggak? Bentar, Pak. Sebentar. Nah, dicoba. Soalnya kan kalau ingin diulang-ulang kan sebenarnya kalau pakai video itu bisa ngikutin gitu loh kalau di luar perkuliahan ini. Gitu. Bisa, Pak. Bisa di-play, Pak. Bisa di play ya. Oke, harapannya ini aneh nih, nggak tahu nih di tempat saya kok nggak bisa di play. Entah filenya rusak atau harus ke copy videonya di komputer ini karena saya pakai komputer di kampus. Nggak bisa. Ya kalau misalkan bisa berarti alhamdulillah ya. Ini video ini ada di materi yang saya share di Elbiro. Nah, itu silahkan diikut. Mas Nur Fahmi sudah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mbak Eh, Srianti. saya kan mencoba, Pak. Terus yang dimasukkan rumus yang TBS itu nggak bisa, Pak. Gimana ya? Bisa di share screen, coba kita bahas bersama-sama. Bisa sebentar, Pak. Monggo. Ya, karena titik kritisnya memang mendeskripsikan dari TPS ya, penambahan nilai S-nya ya, karena cukup panjang ya. Oke, silakan TPS-nya di double klik. Oke, kita lihat dari awal ya. If TU kurang dari TUM ya, betul. Kemudian dideskripsikan TAV min TB. Nah, ini yang di awal, Mbak. Ini kan yang if TU kurang dari TU emergence, then kurung buka satu kali ya. Kemudian TF-raise dikurangi dengan thermal base-nya, kurung tutup dibagi dengan kurung buka thermal unit emergent, kurung tutup ya. Itu kurang kurung tutup satu kali lagi. Karena yang di depan kan kurang tutupnya 2 ya. Silakan ditambahkan coba. Nah, di situ kemudian else nanti kita cek lagi sampai belakang ya. FTU, TUTM ya, habis emergen tanaman muda, dan TUTM kurang emergen kali 0,25. Ya. Ini oke, udah 2 kali. Nah, yang ini juga masih kurang 1 kali apa ya, Mbak? Yang TUEM. Yang if TU kurang dari TUTM ya, setelah yang awal tadi. Nah, situ. Ya. Itu kurang 1 kali lagi ya kalau nggak salah ya. Oke, kemudian udah. Oke, coba silakan di oke. Nah, oke, sudah bisa ya. Yang TAV-nya sudah dideskripsikan, Mbak? Yang TF-rates, Mbak apa nih saya manggilnya? Mbak Andi nih. Oh, sudah ya. Sudah, oke. Kemudian coba kita run coba ke interface. Ya, kemudian di run spec dulu. Yang bukan itu, cancel. Run spec. Nah, oke. Spec, COM-nya 0, Tu-nya 120 kan. Ya, DT-nya 1. Kemudian unit of time ya, itu jadi hari, days. Nah, atas days. Oke. Klik oke. Oke, buat tabel silakan. Ya, dipin dulu. Oke, double klik. Silakan yang mau dikeluarkan apa, S dan TU ya. Atau semuanya juga sebenarnya boleh. Dan TU. Oke, kalau yang lain kan konstanta ya.
Kalau konstanta kan tetap ya, Mbak. Yang TB, TU itu kan sama ya. Jadi kan tetap semua. Dihapus saja nggak Pak? Dikembalikan. Kalau mengembalikan, diklik yang selected itu diklik. TB yang diselected itu diklik. Nah, TB, nah itu dikembalikan. Oke, kemudian titelnya kalau mau dikasih nama titel bawah. Nah. Ya, silakan di-run kalau mau di-run. Nah, oke ya. Nah, pada umumnya kita ingin mengetahui ya nilai S dan thermal unit ya untuk mengetahui pada hari keberapa ini ya. Fase-fasenya itu muncul ya, tadi ada emergence, kemudian taman muda, kemudian antesis dan panen ya. Kalau kita lihat ya di sini di 100 ya berarti 0,25 sama ya, di hari antara 4 dan 5 itu mulai tumbuh ya, mulai tumbuh ke permukaan ya, itu ya hasil dari semeanya ya. Tuh, coba kita lihat cari satunya di mana, Mbak? Nilai S yang satu itu di mana? Ke bawah. Yang satunya sebentar, Pak. Oke, ya ini yang muncul di 110 apa ya tadi ya? Di hari ke 110 ya sudah mencapai, iya, Pak. S-nya 1, berarti sudah bisa panen gitu ya. Gitu. Ya, ini bagus ya, sudah bisa running. Ya, kalau misalkan tinggal mau dipakai grafik ya grafik. Gitu. Terima kasih Mbak, sama nih saya manggilnya Mbak Andi nih. Mbak Andini, Pak. Oke, Makasih, terima kasih. Ya. Ya, memang titik kritisnya kalau di persamaan model perkembangan adalah kita mendeskripsikan ya yang penambahan S ya atau TPS-nya seperti itu. Itu mungkin untuk yang model perkembangan ya. Setelah itu saya akan coba. Saya harap teman adik-adik yang lain juga mencoba untuk bisa sampai run paling enggak. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini sayangnya videonya nggak bisa dibuka ya. Nah, kita sudah bisa membuat model pertumbuhan ya pada pertemuan sebelum Lebaran ya, dan juga untuk hari ini kita sudah membuat model perkembangan ini ya, salah ya. Perkembangan ya. Apa sih sebenarnya ya, kita kan judulnya kan simulasi model pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kita cuman membuat masing-masing kan ya dari kemarin ya. Model pertumbuhan sendiri, kemudian model perkembangan sendiri. Kemudian apa selanjutnya yang kita perlu lakukan ya adalah menggabungkan dua model ini ya, menggabungkan model pertumbuhan dengan model perkembangannya, di mana ya kita tahu bahwa tiap organ ya memperoleh alokasi asimilat ya hingga tanaman dipanen yang proporsinya tergantung pada fase perkembangannya. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah kalau di model pertumbuhan kemarin ya kita tahu bahwa pertambahan daun, kemudian perkembangan batang, akar, biji itu kan ada proporsinya masing-masing. Nah, sebenarnya proporsi itu ya dipengaruhi oleh perkembangannya ya. Kita ketahui sebagai contoh saja yang paling mudah ya di jagung ya seperti yang kemarin kita buat. Itu kan saat kita tanam ya, itu kan nggak langsung asimilatnya didistribusikan ke biji ya karena memang organ bijinya belum ada ya gitu, atau pertumbuhan batang, akar dan daun itu kan nanti akan mencapai pertumbuhan yang
maksimal ya, dan di saat maksimal itu ya sudah tidak tumbuh lagi ya. Dan itu biasanya ya tidak sampai panen itu ya pertumbuhannya ya. Sebelum panen itu sudah tidak mengalami pertumbuhan, atau bahasanya pertumbuhan vegetatifnya sudah maksimal, kemudian ya sudah tidak ada lagi pertumbuhan organ-organ vegetatif. Nah, ini yang mempengaruhi nanti di fase-fase ini, di fase perkembangannya ya. Oleh karena itu kita perlu mengintegrasikan ya antara model pertumbuhan dan model perkembangannya ya. Nah, ini bagaimana cara menentukan nilai partisinya. Yang perlu kita ketahui ini adalah materi kuliah dari Dr. Suwarto dari IPB ya. Kita perlu mengetahui dulu ya bagaimana menentukan nilai partisinya ya. Caranya seperti apa? Ya ini. Yang pertama, pada tiap fase perkembangan ya diambil sejumlah sampel tanaman secara destruktif ya. Jadi kita nanam nih tanaman jagung. Oh, sudah masuk emergen, kita ambil sampel ya. Kemudian sampel itu diapakan ya? Ditimbang total bobot basah seluruh organ ya. Ya, seluruh organnya itu kita timbang. Kemudian dipisahkan dan dikelompokkan berdasarkan organnya. Jadi organ akar sendiri, organ batang sendiri, daun sendiri, buah atau biji sendiri. Setelah itu baru kita oven pada suhu 80 derajat Celcius selama 2 kali 24 jam. Tujuannya apa ya? Untuk menghilangkan kadar airnya ya, biar kita memperoleh bobot keringnya ya, karena yang kita cari adalah bobot kering ya. Kembali ke awal ya, yang namanya pertumbuhan itu apa? Yang namanya pertumbuhan itu adalah pertambahan bobot kering tanaman ya, bobot atau volume kering tanaman ya, yang irreversible ya. Tuh. Jadi yang kita cari adalah bobot kering. Setelah itu kita timbang ya masing-masing organ itu, bobot keringnya kita ketahui ya. Setelah itu baru dijumlahkan semuanya ya menjadi bobot kering total ya. Baru setelah itu ya kita hitung proporsinya ya. Ya ini perhitungan sederhana saja. Kalau untuk proporsi akar berarti bobot kering akar dibagi bobot kering total. Begitupun dengan organ yang lain ya. Catatannya ya, seluruh proporsi itu kalau dijumlahkan harus sama dengan 1 ya. Nah, ini contoh ya, mencari proporsinya ya. Nah, ini juga hasil penelitian dari Dr. Suwarto dari IPB ya. Ini untuk jagung. Nah, ternyata emergennya itu di hari keempat ya. Kemudian diambil sampelnya ya, kemudian cara yang tadi dilakukan ya. Oke, oh ternyata bobot keringnya adalah ini ya. Dan perlu kita pastikan juga ya, karena dari awal kita membuat model itu adalah satuannya adalah per hektar ya, berarti perlu kita konversikan ke dalam kilogram per hektar ini ya. Ini, jangan sampai kelewat satuannya, harus disamakan. Nanti karena kita ngambilnya sampelnya tanaman nanti kita memasukkannya di sini per tanaman ya. Nggak cocok ya satuannya, harus kita konversikan ke hektar dan dalam bentuk kilogram. Kemudian tanaman mudanya ternyata di umur 25 hari diambil sampel, di oven, kemudian dicari bobot keringnya. Begitu juga untuk antesis dan panen. Setelah itu dihitung proporsinya ya, proporsi untuk daun berapa ya dari tiap-tiap fasenya ya. Tadi di hari ke-4 ya ini ya. Oh, proporsinya berarti untuk daun itu dari 0 sampai ke emergens ya itu adalah 0,52. Kemudian batang 0,16 dan akar 0,33 dan tongkolnya masih 0 ya, karena memang belum ada organ tersebut. Dicari terus sampai ke fase panen ya, sampai panen. Oleh karena itu ya diperoleh ini rangkumannya ya, partisinya ya untuk tanam sampai emergen ya, atau di bawah 0,25 seperti ini. Kemudian emergen ke tanaman muda seperti ini ya. Tanaman muda sampai antesis partisinya seperti ini, dan antesis
sampai panen seperti ini. Gunanya apa ini partisi ini? Nilai-nilai partisi ini nantinya yang akan menjadi pengali dari setiap fase-fase perkembangan ya nanti di model. Nah, ini contohnya ya dari hasil perhitungan tadi ini. Nah, ini adalah yang nanti sebagai patokan kita untuk membuat model, mengintegrasikan model pertumbuhan dengan model perkembangannya. Bagaimana caranya? Kita coba ini bisa nggak? Karena nggak bisa, kita coba langsung saja. Pertama, kita buka submodelnya ya, seluruh submodelnya kita buka. Ada submodel pertumbuhan ya, yang kemarin ya ini ya. Kemudian kita buka juga untuk yang submodel perkembangan ya, seperti yang kita buat tadi ya. Submodel perkembangannya. Ini ya. Setelah itu kita buka stela baru ya. Yang ini kita tutup saja dulu. Kita buka stela baru ya. Kita lebarkan ya. Nah, ini cara ngelebarinya seperti itu. Kemudian kita copy ya. Kita copy mulai dari pertumbuhan dulu. Untuk mempermudah kita mengidentifikasi model ini apa, kita beri frame. Frame ya. Sektor frame ya. Nah, kita sesuaikan. Nah, saya atur dulu. Sebenarnya langsung copy saja bisa, tetapi untuk menandai bahwa ini adalah subsektor apa gitu ya. Karena ini kan masih baru 2 submodel ya, bisa saja kita nanti membuat integrasi dari 10 submodel gitu ya. Bisa saja gitu ya. Dan untuk mempermudah kita mengidentifikasi, kita bikin frame ini. Kemudian ini sektornya kita kasih nama ya. Kita ganti sektornya. Ini adalah model submodel ya. Submodel pertumbuhan ya. Oke, setelah itu kita kunci ya. Kita kunci, baru klik kanan copy. Kita copy ke stela yang baru. Nah, kita atur tempatnya. Nah. Setelah itu kita lakukan hal yang sama terhadap model perkembangan ya. Kita kasih frame dulu biar mempermudah identifikasi. Dan kita kasih nama submodel perkembangan. Oke, kita kunci ya. Kita copy ke stela yang baru. Paste, kita atur tempatnya. Ya, kemudian kita buka kuncinya. Nah. Bagaimana kita menghubungkan antara keduanya ya, seperti yang kita bahas tadi, bahwa yang mempengaruhi partisi ini ya, ini kan partisi ini ya, penambahan bobot kering untuk masing-masing organ ya, ini dipengaruhi oleh S-nya ya. Berarti kita perlu mengintegrasikan S ini di model perkembangan ke submodel pertumbuhan ya. Sebenarnya kita langsung konekkan saja ya, pakai konektor ini bisa ya sebenarnya ya. Kita konekkan ke sini, berarti kan mempengaruhi ke TB daun. Tapi akan nanti ke konektornya banyak ya. Jadi nanti kita bacanya susah ya. Nah, ada caranya sendiri ya. Nah, ini kita hapus dulu. Ini ada tab Ghost ya. Ini kita klik ya. Kemudian kita klikkan di
variabel stok S-nya. Kita klik, ya. Nah, kita bawa ke model pertumbuhannya ya. Saya taruh di sini untuk memudahkan nanti menarik konektornya. Nah, nanti ini munculnya di sini. Ya. Kemudian kita hubungkan ya, konekkan ya, karena S ini mempengaruhi ya partisi masing-masing organ ya, partisi asimilatnya. Ya. Mempengaruhi seluruh partisinya. Ya. Nah, setelah itu ya ada yang sama juga, variabel yang sama ya. Apa variabel yang sama ya? Tentu saja ini T-nya ya. Karena ini adalah satu model ya, berarti kan T-nya harus sama nih. Kita menggunakan yang T-average ini ya. Kita ghost lagi ya. T-average ini pindah ke submodel pertumbuhan ya. Jadi yang T ini ya kita nggak gunakan lagi, kita hapus saja. Kita hapus ya. Kemudian kita konekkan ya antara T-average ini ke Q10 ya. Gitu ya. Kemudian kita perlu membuang beberapa faktor ya yang mempengaruhi ya. Karena kalau di submodel pertumbuhan yang kemarin ya, untuk proporsinya kan sudah kita tentukan nih di sini ya. Nah, sudah tentukan nih ada yang nilainya 0,5 dan terusnya ya. Nah, ini kita hapus ya. Karena nanti yang mempengaruhi adalah S-nya ya. Fase-fase, setiap fase perkembangannya ya kita hapus ya menggunakan mouse pakai dinamit ini ya. Dinamit ya, PD-nya kita hapus ya, proporsi ya, proporsi ke daun ke batangnya kita hapus, kemudian ke akarnya kita hapus, kemudian ke bijinya kita hapus ya. Nah, ini adalah integrasi ya submodel pertumbuhan dan submodel perkembangan. Nantinya yang menjadikan ini adalah model pertumbuhan dan perkembangan. Setelah itu kita lihat di model. Nah, ternyata ada beberapa ya variabel ya yang memiliki tanda tanya ya. Nah, ini perlu kita deskripsikan ulang ya. Kenapa perlu dideskripsikan? Karena kita tadi kan menambahkan variabel stok S di sini, kemudian T-average juga kita pindahkan di sini ya. Nah, kemudian yang paling mudah dulu kita coba mendeskripsikan untuk yang Q10 ya. Double klik ya. Nah, yang berubah ya, kalau kemarin kan Q10 itu adalah 2 pangkat ya dalam kurung ya suhu rata-rata dikurangi 20 dibagi 10 ya. Karena T-nya sudah hilang ya, kita hapus, kita ganti menggunakan TAB ya, T-average-nya. Kemudian kita oke. Nah, kemudian ini menjadi titik kritis selanjutnya ya untuk mendeskripsikan partisinya ya, karena yang dipengaruhi oleh perkembangan ya. Kita coba mendeskripsikan untuk penambahan bobot kering daun dulu ya. Kita double klik ya. Nah, ini kalau kemarin ya, kalau kemarin kan hanya dari fotosintatnya ya, asimilat fotosintatnya langsung kita kalikan dengan proporsinya ya. Nah, karena sekarang sudah ada S-nya ya, kita bikin persamaan if lagi ya. Kita push ya. Kalau untuk yang penambahan daun ya, berarti kita melihat yang tadi mana tadi ya. Nah, kita akan menggunakan ya partisi-partisi ini ya, koefisien partisi ini ke dalam formula if ya. Jadi kalau misalkan S-nya masih belum sampai emergen, berarti 0,52 partisinya ke daun gitu. Nah, ini kita akan gunakan angka-angka ini ya. Kita coba deskripsikan tadi untuk yang daun ya. Berarti daun. Fungsi if ya, if jika ya S-nya ya
S bukan 2S. S-nya itu masih kurang dari sama dengan 0,25, ya artinya belum sampai ke emergence, ya. Maka ya partisi yang ke daun ya berarti dari fotosintesis ya. Ini ya dikalikan dengan ya berapa koefisien partisinya ya. Koefisien partisinya ya daun ya. Kalau kurang dari 0,25 berarti 0,52 ya ini ya. Nah, kita masukkan di sini. Berarti proporsinya adalah 0,52 ya. Kemudian kalau tidak memenuhi itu ya kita bikin if lagi, else if ya. Ini kita menuju ke fase yang kedua ya, berarti 0,25 ya itu kurang dari S ya. Kurang dari sama dengan ya setelah 0,25 0,5 ya. Ya. Kemudian kita deskripsikan ya, then ya, berapa proporsinya ya? Fn dikali dengan ya. Tadi berapa nih? Nah, saya lihat di sini saja. Nah, berarti yang 0,25 sampai 0,5 ya 0,7 ya kita masukkan Fn kali 0,7 ya. Kemudian kalau tidak belum memenuhi ya kita bikin if lagi. If-nya apa ya dari 0,5 ya kurang dari S-nya ya kurang dari sama dengan 0,75 ya. Kita deskripsikan ya. Berarti Fn dikali dengan 0,69 ya. 0,69 dari mana? 0,69 ya partisinya ini ya, 0,69. Yang terakhir ke 0,17 ya. Nah, kalau tidak memenuhi else ya bikin if lagi ya 0,75 ya kurang dari S ya kurang dari sama dengan 1 ya. Kemudian kita deskripsikan ya, then Fn dikalikan tadi berapa? 0,17 ya. Kemudian kalau tidak memenuhi itu semua berarti nilainya adalah 0. Kita coba apakah berhasil? Berhasil ya. Setelah itu kita juga deskripsikan untuk yang lain ya. Kita coba untuk yang batang ya. Saya akan coba deskripsikan dengan cepat ya. S kurang dari sama dengan 0,25 ya. Maka ya Fn ya dikali dengan proporsi ke batangnya berapa? 0,16. Ya. Kemudian kalau tidak memenuhi else if 0,25 kurang dari S ya kurang dari sama dengan 0,5 ya. Deskripsikan then berarti Fn-nya dikali dengan proporsinya 0,12 ya. Kemudian kalau belum memenuhi ya berarti 0,5 kurang dari S ya kurang dari sama dengan 0,75 ya. Kemudian deskripsikan ya. Maka Fn dikali proporsinya ya. Proporsinya adalah 0,21. Kemudian else if 0,75 kurang dari S ya kurang dari sama dengan 1 kita deskripsikan then Fn kali dengan 0,2
Kemudian kalau tidak memenuhi, maka hasilnya adalah 0. Coba. Oh, ini ada yang salah nih. Oh, apa ini? Expecting. Oh, ada yang 0,2. Oh, ini kurang if ya. Sini kurang if. If, else if. Oke. Nah. Kemudian kita deskripsikan yang akar ya, sama if no s ya, s. Ini sayangnya videonya tadi nggak bisa kebuka ya. Kurang dari sama dengan 0,25 ya, maka ya Fn untuk yang akar dikalikan dengan 0,33, kemudian else if 0,25 kurang dari S kurang dari sama dengan 0,5, maka Fn dikalikan 0,18 ya. Kemudian else if 0,5 kurang dari S ya. Kemudian kurang dari sama dengan 0,75, maka Fn kali dengan proporsinya 0,1 ya. Kemudian else if yang terakhir 0,75 kurang dari S ya, kurang dari sama dengan 1, maka Fn ya dikali proporsinya 0,03. Kemudian kalau tidak memenuhi semuanya, hasilnya adalah 0. Oke, ya betul. Kemudian yang terakhir kita mendeskripsikan yang biji ya, sama juga. Tapi kalau yang biji kita ketahui bersama bahwa biji kan akan mendapatkan proporsi asimilat kalau sudah masuk ke fase setelah fase antesis ya, berarti akan lebih sederhana ya dibuatnya. Bisa sama dibikin seperti tadi, berarti untuk yang di bawah 0,25 itu dikalikan Fn-nya dikalikan dengan 0, kemudian selanjutnya sampai ke antesis ya, sampai ke antesis itu dikalikan dengan 0. Tapi untuk mempermudahnya ya, berarti untuk yang biji itu sama if ya, jika S-nya lebih dari sama dengan ya, lebih dari sama dengan 0,75 ya, karena fase pengisian biji itu setelah S-nya mencapai 0,75 ya. Maka ya berapa partisipat proporsi asimilatnya yang dibawa ke biji adalah 0,6 ya. Kemudian kalau tidak memenuhi ya berarti 0. Gitu. Oke. Nah, ini kita sudah membuat model ya pertumbuhan dan perkembangan ya. Equation-nya seperti ini. Ada submodel perkembangan, ada submodel pertumbuhan ya. Tinggal kita run saja ya. Interface kita coba run spec ya, 0 sampai 120, kemudian dt-nya 1, unit of time-nya adalah hari ya. Oke, kita perlebar dulu. Kita perlebar. Nah, kita tampilkan dalam bentuk tabel. Ya. Apa yang ingin kita tampilkan ya. Bisa sampai ke S, bisa sampai ke TU ya. Ini adalah model model pertumbuhan dan perkembangan ya.
Oke. Nah, kemudian kita tampilkan dalam bentuk grafik. Ya, kita pin, double klik. Kita coba untuk BK keringnya saja ya. 0 sampai 120 ini adalah model pertumbuhan dan perkembangan. Oke, nah, seperti ini kita run ya. Nah, ini kita tahu ya. Jadi, oh ternyata ya di fase sampai ke emergence ya 0,25 ya. Oh ternyata di hari kelima ya. Berapa proporsinya antar organ ya. Oh ternyata yang ke berat kering akar itu sekian. 5,45 kg per hektar ya. Kemudian ke batang 3,41 kg per hektar. Ya, ke bijinya berapa? Oh, belum ada karena memang belum ada pembentukan biji ya. Kita lihat di sini ya. Kalau di grafiknya kelihatan ya. Oh, di hari keberapa ini ya. Muncul ya, baru muncul pembentukan biji. Begitu pula seterusnya ya sampai ke bawah ya, setiap fasenya ya. Kemudian ke S ya, ini S-nya oh 1. Oh, berarti di hari ke 104 ya kita bisa melakukan panen ya. Karena 1 ini ya, S-nya sudah sampai maksimal 1 ya. Kemudian organ yang bisa kita panen apa ya? Bijinya. Nah, kira-kira berapa? Oh, ternyata dari model yang kita buat ini ya diprediksikan ya kita memperoleh bobot kering biji ya itu sebanyak 10.113,04 kg per hektar ya. Nah, ini adalah model pertumbuhan dan perkembangan yang kita buat ya. Bagaimana langkah selanjutnya ya? Berarti kita perlu validasi ya antara nilai yang ada di model ini dengan nilai yang sebenarnya yang kita peroleh dari tadi itu ya, mengambil sampel, kemudian kita cari bobot keringnya, kemudian kita cari bobot kering per organnya, kita bandingkan dengan modelnya, atau mungkin juga bisa dibandingkan dengan hari panennya ya. Oh, ternyata hari panennya sama nih di 104. Di 104 hari ya kita bisa mulai panen. Oh, berarti ketepatan modelnya bagus seperti itu. Itu yang kita lakukan dalam membuat model pertumbuhan dan perkembangan ya. Sampai sini ada yang sudah bisa buat untuk mengintegrasikan? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nanti coba ini saya perbaiki ya untuk file ini, harapannya nanti bisa diputar dan bisa dipelajari step by step-nya. Tapi kalaupun tidak ya di slide ini ya di presentasi ini ada rangkuman dari model yang kita buat ya selama 2 pertemuan ya, model pertumbuhan dan model perkembangannya ya. Saya pikir untuk adik-adik mahasiswa apabila untuk mereplikasi model ini, saya pikir tidak ada kesulitan ya, tinggal ketelitian adik-adik untuk mendeskripsikan untuk masing-masing faktornya ya. Bagaimana mendeskripsikannya? Nah, ini sudah saya screenshotkan juga ya untuk masing-masing submodel ya. Kita lihat di sini ya, submodel perkembangannya ya. Oh, TPS itu sih rumusnya apa ya, ini nih. Tinggal ini direplikasi ya. Tinggal direplikasi. Kemudian inisial S-nya berapa, inisial TU-nya berapa, kemudian nilai thermal base-nya berapa ya. Terus formula untuk TBTU-nya berapa, seperti apa ya. Dan thermal unit untuk masing-masing fase fenologi. Ini pun juga untuk yang submodel pertumbuhan ya. Di sini ada, nanti saya share di LD. Seperti itu yang kita dalam mencoba mensimulasikan model pertumbuhan dan perkembangan. Ada pertanyaan?
Ini slide-nya diperbarui ya Pak Bahtiar? Ini tambahan Pak, nanti saya share di template. Oke. Siap. Iya. Dan juga saya perbaiki ini kayaknya filenya videonya karena pakai flash disk nggak ke bawah kayaknya. Oh iya. Gitu. Jadi nggak bisa diputar. Iya. Gitu. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. Ya, memang kalau menurut saya sih karena adik-adik sudah terbiasa dengan program gitu ya, untuk mereplikasi saya pikir akan tidak terlalu banyak masalah yang dihadapi ya. Tetapi yang perlu kita tekankan bersama bahwa bagaimana kita mensimulasikan ya atau menggambarkan dari diagram Forrester ya yang sistem yang bekerja di model pertumbuhan dan perkembangan itu menjadi sebuah model dinamik di setelahnya itu, atau mungkin nanti di model-model yang lain, misalkan mungkin nanti minggu depan ada neraca air, berarti kan kita harus tahu dulu nih sistem yang bekerja di situ seperti apa dan bagaimana menggambarkannya di model dinamiknya. Itu yang mungkin perlu kita tekankan atau kita melatih bagaimana membuat atau menggambarkan dari diagram Forrester ke model dinamiknya gitu. Kalau untuk mereplikasi sih saya pikir saya nggak kurang ada, maksudnya hambatannya nggak terlalu banyak lah kalau sudah ada replikasi, mereplikasi yang sudah ada. Dan mungkin ini juga mungkin bisa buat penelitian juga ya Pak Anca ya. Maksudnya model pertumbuhan dan perkembangan ini nanti untuk tanaman apa gitu kan tinggal bisa komoditasnya ya. Tinggal nanti ngambil sampel tanamannya saya per fasenya itu yang harus dilakukan. Iya. Gitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Anca, Pak Hafid? Cukup ya. Dari saya cukup. Cukup ya. Yeah. Cukup Pak Bahtiar, terima kasih ini sudah ikut belajar lagi. Iya, sorry Pak. Kita sama-sama belajar ya. Iya, mantan nge-refresh. Yeah. Untuk kelas A mungkin nanti kita bikin tugas lagi nopong ya Pak Anca ya, sama seperti dengan pertemuan yang kemarin nopong ya. Berarti tugas kelas A mereplikasi model ini ya. Model yang sudah disampaikan hari ini kemudian diletakkan di, nanti kita taruhkan assignment di LDRU-nya. Oh ya. Ini masih ada 2 menit, silakan adik-adik kalau ada yang ingin ditanyakan. Sudah nggak ada nopong ini Pak Anca, Pak Hafid. Sudah cukup sepertinya. Apa malah lagi bingung-bingung ya ini? Ya silakan Filsa. Ada ini Filsa. Iya, saya Filsa dari kelas D. Izin bertanya. Yeah. Maaf tadi sempat hilang sinyal. Yeah. Yang nilai T tadi kan yang saya lihat di satu model itu kan ada banyak nih Pak. Tapi kenapa yang diambil tuh cuma 1 T gitu Pak? Yang mana? Yang thermal unit atau gimana? Saya kurang jelas. Ulangi coba. Atau bisa share, sudah mencoba untuk membuat modelnya? Filsa? Belum Pak, belum coba. Oke, T yang mana ya? Yang model yang sudah digabung atau yang masih satu-satu? Coba ya saya share ya. Yang satu-satu tuh kan kayaknya masih banyak nih Pak. Yang digabung tuh diambil 1. Oh ini satu-satu ya. Ini yang submodel pertumbuhan ya. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kemudian ini yang model perkembangan ya.
Nggih, Pak. Ya, kemudian ini yang digabung. Nah, T yang mana yang dimaksud sama Filsa? Yang ini kah? T average iya Pak. Iya, betul. Ya, di sini banyak T ya. Ini banyak T yang di submodel perkembangan ya. Ya, ini maksudnya tidak sama ya, maksudnya antara TAV kemudian TBTU gitu ya. Yang dimaksud TBTU artinya adalah penambahan thermal unit ya. Kemudian TUEM ini thermal unit untuk emergency. Kemudian yang sama mungkin ini TAV dengan TB ya. Kalau TAV berarti suhu rata-rata harian, kalau TB berarti thermal base-nya ya. Nah, kenapa yang diambil hanya ini saja ya, yang T-average-nya ya? Ya, karena variabel yang sama antara model pertumbuhan dan perkembangan itu di TAV-nya ya. Jadi kita jangan sampai berbeda T-average-nya ya. Karena ini kan satu model ya, kita buat jadi satu model yang namanya model pertumbuhan dan perkembangan ya. Yang sama adalah atau sumber penghitungan untuk T-average-nya harus sama ya, karena satu tanaman. Kita ambilkan satu tanaman nih. Dan pertumbuhan dan perkembangan ini kan nggak bisa terpisah ya. Jadi yang diterima oleh tanaman itu kan satu ya, average-nya satu. Jadi yang kita ambil itu. Dan T yang lain apa gunanya ya? T yang lain ini nanti masuk perhitungan di model perkembangannya ya, untuk menghitung penambahan S-nya. Dan di sini kan nggak, yang di model pertumbuhan kan kita nggak memerlukan variabel ini, variabel TUEM, TUTM sampai TUPN di sini kita nggak memerlukan atau tidak ada yang sama gitu. Jadi yang kita integrasikan hanya TAV-nya ya, T-average-nya. Dan juga tentu saja dengan S-nya ya, karena hubungan antara pertumbuhan dan perkembangannya ada di S-nya nilai. Seperti itu, Filsa. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, karena waktunya sudah habis ya, mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WA juga nggak masalah ya. Seperti itu. Saya pikir cukup ya, Bapak-Bapak ya. Mungkin bisa saya tutup ya. Ya. Untuk menutup pertemuan pada pagi sampai siang hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan.